Aku memanggil tukang untuk menata kantor suamiku yang telah tiada. Namun saat DVR CCTV lama diputar, jantungku seakan berhenti. Ternyata kematiannya bukan alami, tapi direncanakan oleh darah daging sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Rani menatap meja kerja suaminya, Bima, yang kini kosong dan sunyi. Angin tipis dari jendela yang terbuka membuat tirai berdesir perlahan, seolah menegaskan kehampaan yang ia rasakan. Tangis yang seharusnya keluar telah ia tahan, tertahan di tenggorokan yang kering. Hatinya seperti terjepit, antara kehilangan dan rasa takut menghadapi dunia yang tiba-tiba terasa asing. Setiap benda di ruangan itu, laptop yang masih menyala, cangkir kopi setengah kosong, bahkan buku catatan Bima yang terbuka di halaman terakhir, menghantamnya dengan kenangan yang menyakitkan. Ia mencoba berdiri dan melangkah ke jendela, berharap udara pagi bisa menenangkan gelombang emosinya. Tapi rasa sepi itu menekan semakin kuat. Ardi, adik Bima, duduk di sofa ruang tamu, diam, dengan senyum tipis yang terlalu hangat untuk suasana hatinya. Ardi terlihat peduli, tapi pedulinya itu menimbulkan rasa aneh di dada Rani, seperti jarum kecil yang menusuk, terlalu ingin membantu, terlalu ingin terlibat. Ia tahu Ardi selalu ambisius, tapi sekarang, saat Bima tiada, ada sesuatu di matanya yang membuat Rani tidak nyaman. "Rani, kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri," kata Ardi, suaranya lembut tapi tegas. Ia mencondongkan tubuh ke depan, tangan terlipat di lutut. "Aku bisa bantu urus kantor. Aku tahu Bima ingin kita tetap menjaga perusahaan keluarga." Rani menelan ludah, menatap mata Ardi yang seolah menunggu persetujuannya. Ada sesuatu yang membuatnya ragu, sesuatu yang membuat hatinya berdetak lebih cepat daripada seharusnya. Ia ingin mempercayai Ardi, ingin percaya bahwa keluarga bisa saling menopang, tapi rasa sakit karena kehilangan suaminya membuatnya rapuh. Apakah ia terlalu curiga? Atau apakah firasatnya benar bahwa Ardi terlalu dekat dengan urusan Bima tanpa alasan murni? Rasa duka dan cemas itu bercampur menjadi rasa bingung. Ia berjalan ke ruang kerja, menyentuh kursi kulit yang selalu menjadi tempat favorit Bima duduk. Aroma parfum Bima masih tersisa, samar namun cukup untuk membuat dadanya sesak. Kenangan-kenangan kecil muncul begitu saja. Senyum Bima saat ia membawa kopi di pagi hari, tawa yang selalu terdengar dari meja konferensi, bahkan kata-kata sederhana seperti, "Rani, jangan terlalu capek." Kini semua itu menjadi pedang yang menusuk hati. Di tengah hening itu, Fajar, tukang renovasi yang dijadwalkan datang hari ini, mengetuk pintu. Rani menarik napas panjang, mencoba menahan gelombang perasaan yang naik ke permukaan. Suaranya gemetar saat menjawab, "Masuk." Fajar muncul, mengenakan seragam kerja dengan topi safety yang sedikit miring di kepalanya. Senyum sopan dan gerakan tangannya yang sigap memberi kesan profesional. Tapi bagi Rani, setiap gerakannya juga mengingatkan bahwa ia harus menghadapi perubahan besar di kantor Bima, dan ia sendirian. "Selamat pagi, Bu Rani. Saya Fajar, tukang renovasinya," kata Fajar sambil mengulurkan tangan. Ada kesan tenang pada suaranya, seolah menenangkan, tapi Rani tetap merasakan ketegangan di tubuhnya sendiri. Ia menjabat tangan Fajar, tapi matanya tak lepas dari sudut ruang kerja, tempat semua kenangan Bima seolah membayang. Fajar melangkah ke dalam kantor, mulai memeriksa lemari arsip dan dinding ruang kerja. "Kantornya cukup luas, Bu. Tapi terlihat sudah lama tidak ditempati," ujarnya sambil mengamati dinding yang mulai retak. Rani mengangguk, suaranya pelan. "Ya, sudah lama sejak Bima kesini. Aku hanya ingin menata ulang, supaya terasa lebih ringan." Ucapan itu sendiri terasa aneh di telinganya. Ringan? Bagaimana mungkin ia bisa merasa ringan saat kehilangan separuh dunianya? Fajar tersenyum tipis, tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Namun kehadirannya membuat Rani sadar bahwa ia harus membuat keputusan, sekecil apapun, untuk melanjutkan hidup. Keputusan pertama itu, membiarkan tukang ini menata ruang kerja suaminya. Tapi ketika Fajar mulai membuka beberapa laci dan lemari arsip, Rani merasakan ketegangan baru. Di balik rasa syok dan sedih, ada rasa takut.
Takut bahwa ia mungkin menemukan sesuatu yang tidak siap ia lihat. Dan dalam hati, ia tahu, mengurus kantor Bima sendirian bukan hanya soal pekerjaan fisik. Ini soal menghadapi kebenaran, menghadapi Ardi, dan menghadapi rasa kehilangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rani menarik napas panjang, matanya menatap tumpukan dokumen yang harus dibersihkan. Ia tahu ini bukan sekadar renovasi fisik. Setiap langkah yang ia ambil akan mengubah dunianya, akan menuntunnya pada pertanyaan yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Bima meninggal? Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangguk pada Fajar. Mulailah, tapi tolong, hati-hati. Banyak barang, dan banyak kenangan di sini. Fajar tersenyum mengerti. Ia mulai bekerja. Namun bagi Rani, setiap suara palu dan gesekan meja menguatkan kesadaran bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan. Rani menunduk sejenak, memejamkan mata, dan merasakan tekanan batin yang baru. Kehilangan Bima hanyalah awal, dan kini ia harus menghadapi Ardi, kantor yang kosong, dan rahasia yang mungkin tersembunyi di antara tumpukan dokumen. Dan dalam keheningan itu, Rani membuat keputusan kecil, mengizinkan renovasi dimulai, yang terasa seperti langkah pertama ke dunia baru yang menakutkan, di mana ia sendirian dan harus siap menghadapi apapun yang tersembunyi di balik bayangan Bima. Kantor yang baru saja mulai ditata oleh Fajar terasa lebih sunyi daripada kemarin. Rani berdiri di tengah ruang kerja Bima, matanya menelusuri tumpukan dokumen yang sudah dibersihkan sebagian. Tapi pikirannya masih tertahan pada perasaan aneh terhadap Ardi. Ia ingat senyum Ardi kemarin. Hangat, tapi terlalu terkontrol, terlalu sempurna. Ada sesuatu di balik sikap itu. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar dengan ketidaknyamanan yang tak bisa ia abaikan. Rani, aku rasa lemari arsip itu harus dipindahkan ke sisi sana. Supaya lebih mudah diakses pegawai, kata Ardi tiba-tiba, suaranya terdengar santai, tapi nada itu menyelipkan dominasi yang tak terbantahkan. Ia melangkah ke meja, menyingkirkan beberapa dokumen tanpa menunggu persetujuan Rani. Rani menarik napas dalam-dalam, menahan gelombang emosi yang naik ke permukaan. Ah, iya, Ardi. Aku rasa, itu bisa dicoba. Jawabnya, suaranya pelan, menahan keinginan untuk menentang. Namun hatinya menegang. Mengapa Ardi seakan ingin mengatur setiap sudut kantor? Padahal sebelumnya ia sama sekali tidak pernah terlibat? Rani merasakan keraguan-raguan yang menusuk. Apakah niat Ardi murni membantu, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik kepeduliannya? Ardi tersenyum tipis, menatap Rani dengan mata yang terlalu tajam untuk suasana sedih yang tengah dirasakan Rani. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar, demi Bima, katanya. Kata-kata itu terdengar manis, tapi bagi Rani, ada nada tersembunyi yang membuat perutnya bergejolak. Ia tahu, ada garis tipis antara perhatian dan pengendalian, dan Ardi terlalu lihai melintasi garis itu. Rasa duka yang semalam masih menekan, kini bercampur dengan kebingungan dan kegelisahan baru. Rani merasa harus memilih, menerima bantuan Ardi, dengan risiko kehilangan kendali atas kantor dan warisan Bima, atau menolaknya dan menghadapi argumen atau konflik keluarga yang lebih besar. Hatinya berdebar keras. Setiap detik menghadirkan dilema yang lebih berat daripada kemarin. Ketukan pintu terdengar lembut, dan Lia masuk tanpa diundang. Sahabatnya itu membawa tas kecil berisi dokumen dan secangkir kopi hangat. Rani, aku tahu ini berat, tapi aku dengar Ardi mulai terlalu aktif mengatur urusan kantor. Hati-hati, ya. Kadang orang yang terlalu ramah, apalagi keluarga, punya maksud terselubung, kata Lia, menatap Rani dengan serius, tangan menepuk bahunya sebentar. Rani tersentak. Ucapan Lia menegaskan apa yang selama ini hanya ia rasakan sebagai firasat. Namun hatinya masih ragu. Ia tidak ingin menilai keluarga sendiri secara salah, apalagi adik Bima. Aku tidak tahu, Lia. Aku ingin mempercayainya, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar, jawabnya pelan, matanya menatap lantai. Ia tidak ingin bersikap curiga, tapi ada ketegangan yang terus merayap di dada. Lia duduk di kursi dekat Rani, menatap dokumen yang tersebar di meja. Kamu tidak harus langsung menuduh, tapi jangan sampai terlalu mudah percaya. Kadang, niat orang bisa menipu, terutama saat mereka tahu kamu sedang rapuh, kata Lia. Suaranya lembut tapi tegas, seperti memberi Rani peringatan yang sulit diabaikan.
Rani menatap dokumen itu, tangan gemetar saat menyentuh arsip Bima. Bayangan Bima muncul di pikirannya. Senyum hangatnya, nasihat lembutnya, bahkan tawa kecilnya saat mereka menertawakan hal-hal sepele. Ia ingin menjaga kenangan itu tetap murni, tapi sekarang bayangan itu bercampur dengan ketakutan. Apakah ia akan kehilangan haknya atas kantor dan warisan, jika terlalu percaya pada Ardi? Ardi berjalan lagi, menempatkan beberapa dokumen di meja Rani tanpa menunggu tanggapan. Ia mencondongkan tubuh, seakan menekankan otoritasnya, meski menyertakan senyum yang seolah menyembunyikan motifnya sendiri. Rani menarik napas, hatinya bergejolak. Setiap gerakan Ardi membuatnya semakin sadar bahwa ia sedang berada di garis tipis, antara menerima bantuan yang terlihat tulus dan melindungi hak serta kenangan suaminya dari kemungkinan pengkhianatan. Rani memandang Fajar yang sedang membersihkan rak buku di sudut ruangan. Sosok Fajar memberi sedikit rasa aman, profesional, tidak memihak, dan fokus pada tugas. Namun kehadiran Fajar juga membuat Rani sadar. Ia sendirian dalam mengambil keputusan besar, dan setiap langkah kecil yang ia buat bisa membawa risiko baru, baik terhadap kenangan Bima maupun terhadap dirinya sendiri. Rani menelan ludah, memandang Ardi yang tengah menyingkirkan dokumen lagi. Hatinya berdebar keras, adrenalin mulai mengalir. Ia tahu bahwa langkah berikutnya, sekecil apapun, memutuskan apakah akan membiarkan Ardi terus mengatur kantor atau mulai menetapkan batasan, akan menjadi pilihan berisiko. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Bima, Rani merasakan tekanan batin yang tidak hanya berasal dari kehilangan, tapi juga dari kesadaran bahwa ia harus menghadapi intrik halus yang mungkin tersembunyi di balik senyum keluarga sendiri. Ia menarik napas panjang, menatap dokumen Bima yang tertata rapi, lalu mengangkat kepala menatap Ardi. "Baiklah, Ardi, kita lakukan sesuai urutan ini dulu," ucapnya dengan suara lembut, tapi hatinya tegang. Keputusan kecil itu, membiarkan Ardi tetap terlibat tapi dengan batasan samar, terasa seperti langkah pertama ke medan konflik yang lebih luas. Tekanan baru itu menghantui dada Rani, antara duka, ketakutan, dan rasa curiga yang mulai mengakar. Dan di sudut hatinya, Rani tahu, langkah kecil hari ini akan menentukan arah pertarungan batinnya dalam menghadapi Ardi dan menjaga warisan Bima, yang kini lebih berharga dari sekadar dokumen di meja. Kantor yang pagi tadi terasa lebih ringan dengan kehadiran Fajar, kini kembali menyimpan kesunyian yang menekan. Rani berdiri di tengah ruangan, matanya menatap tumpukan dokumen lama yang kini berserakan di lantai. Aroma kertas tua dan tinta basah menyengat hidungnya, membawa kembali kenangan Bima yang hangat sekaligus menyakitkan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, namun setiap gerakan Ardi semalam terus berputar di kepalanya, membuat jantungnya berdetak tidak teratur. Dengan hati-hati, Rani membuka sebuah folder tebal berisi catatan harian Bima. Tulisan tangan itu familiar, penuh goresan tinta yang rapi tapi sesekali tergesa. Matanya berhenti pada satu halaman yang membuat dadanya sesak. Bima menulis tentang konflik dengan Ardi, kata demi kata seperti terdengar bergema di ruang kosong itu. "Ardi, terlalu ingin mengendalikan. Meski aku mencoba membimbingnya dengan sabar, tapi kadang aku takut dia akan mengambil langkah yang salah." Rani menelan ludah. Campuran rasa sakit dan curiga menghantamnya sekaligus. Selama ini, ia menolak menilai Ardi terlalu keras, tapi catatan itu seolah membisikkan sesuatu yang selama ini ia rasakan. Ada ketegangan yang disembunyikan di balik senyum keluarga. Tubuhnya gemetar, dan ia menutup catatan itu sejenak, menatap jendela. Sinar matahari yang menembus tirai tak mampu menghangatkan hatinya. Justru menegaskan betapa ia sendirian menghadapi rasa kehilangan sekaligus ketidakpastian. Fajar, yang sedang menata rak arsip di sudut ruangan, menoleh sambil menyeka keringat di dahinya. "Bu Rani, sepertinya ada beberapa hal yang terlupakan di kantor ini. Dokumen, arsip lama, bahkan rekaman lama, mungkin," katanya, suaranya pelan tapi pasti, seolah ingin memberi peringatan halus tanpa menakuti Rani. Rani menelan ludah lagi. Rekaman lama. CCTV. Ia tahu alat itu pasti ada sejak Bima masih aktif di kantor. Tapi memikirkannya membuat hatinya campur aduk. Ia takut menghadapi kenyataan yang mungkin tertangkap kamera itu. Apa yang benar-benar terjadi sebelum Bima meninggal? Apa yang disembunyikan Ardi? Dan apakah kecurigaannya selama ini bukan sekadar firasat kosong? "Fajar. Aku tidak yakin bisa melihatnya sekarang,"
ucap Rani dengan suara gemetar. Ia menunduk, jari-jarinya memainkan tepi folder catatan Bima. Ada rasa takut yang lebih tajam daripada kesedihan semalam. Takut bahwa setiap pengungkapan bisa merobek kenangan yang selama ini ia pegang erat. Fajar menepuk bahu Rani dengan lembut. Aku mengerti, Bu. Tidak perlu sekarang. Kita bisa mulai dari yang kecil dulu, menata dokumen, membersihkan ruang kerja. Baru nanti, kalau Ibu siap, kita lihat rekamannya. Ia tersenyum menenangkan, tapi tatapannya tetap serius, seolah memahami bahwa ruang emosional Rani sangat rapuh. Rani mengangguk pelan. Ia tahu Fajar bisa dipercaya, dan itu memberinya sedikit rasa aman. Namun di dalam hatinya, gelombang emosi lain muncul, campuran antara ketakutan, kemarahan, dan rasa ingin tahu yang tak terelakkan. Setiap dokumen yang ia pegang, setiap catatan Bima yang dibaca, mengingatkannya pada kerapuhan hidup dan betapa ia harus menghadapi kebenaran sendiri. Ketika ia menata kembali dokumen, matanya kembali tertumbuk pada catatan Bima yang menyinggung Ardi. Rani menahan napas panjang, menatap tumpukan kertas dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia tahu, dengan catatan itu, rasa curiganya menjadi lebih nyata, meski belum ada bukti konkret. Pilihan batinnya semakin berat. Apakah ia harus mulai menyelidiki Ardi, atau tetap menahan diri demi menjaga hubungan keluarga yang rapuh? Ardi, yang semalam menyingkirkan beberapa dokumen tanpa menunggu izin, kini duduk di sofa ruang tamu sambil membaca koran. Tatapannya sesekali menoleh ke Rani, senyum tipisnya tetap ada, tapi bagi Rani, setiap gerakan itu seperti pengingat bahwa ia berada di garis tipis antara kehati-hatian dan pengungkapan. Rasa takut dan curiga itu bercampur menjadi tekanan baru yang menekan dada Rani. Ia menyadari bahwa setiap keputusan kecil hari ini, menunda melihat rekaman CCTV, membiarkan Fajar menata dokumen, atau sekadar memperhatikan perilaku Ardi, bisa memengaruhi jalannya kebenaran di kemudian hari. Tekanan batin itu membuatnya tak bisa duduk diam. Jari-jarinya menatap dokumen Bima dengan gemetar, tapi tekadnya perlahan mulai tumbuh. Rani menarik napas panjang dan meletakkan catatan itu dengan hati-hati ke dalam folder lain. Ia tahu langkah berikutnya harus lebih hati-hati, lebih cermat. Rekaman CCTV akan tetap ada, menunggu saat ia cukup berani untuk menghadapi kenyataan. Tapi untuk sekarang, ia memilih menata dokumen dan ruang kerja, langkah kecil yang terasa aman namun syarat risiko. Setiap dokumen yang ia temukan bisa menjadi kunci rahasia yang akan mengubah segalanya. Ia menatap Fajar yang sedang menyusun arsip, kemudian menoleh ke arah Ardi yang tampak tenang di sofa. Tekanan baru menghantamnya, antara duka, rasa takut, dan firasat yang semakin nyata. Dan di ujung hatinya, Rani tahu bahwa menunda membuka rekaman CCTV adalah keputusan kecil berisiko, yang akan menentukan arah konflik batin dan konfrontasi yang jauh lebih besar di masa mendatang. Hari itu, kantor Bima terasa berat, meski udara pagi menembus jendela dengan cahaya lembut. Rani berdiri di tengah ruang arsip, matanya masih menatap tumpukan dokumen yang semalam sempat disentuhnya. Tekanan batin yang lahir dari catatan Bima dan firasat tentang Ardi belum reda, malah terasa menumpuk. Ia merasakan rasa cemas yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar kehilangan, tapi rasa takut akan hal-hal yang belum ia ketahui. Fajar, tukang renovasi yang sudah mulai bekerja sejak pagi, berjalan di antara rak dan meja yang berantakan. Tangannya cekatan, mengangkat dan memindahkan kotak berdebu, sambil sesekali menepuk-nepuk bagian yang retak atau rusak. Bu Rani, saya akan mulai dari ruang arsip dulu. Banyak yang terlupakan di sini, katanya dengan nada profesional, tapi cukup hangat untuk membuat Rani sedikit lega. Rani mengangguk pelan, tangannya masih menggenggam folder catatan Bima. Ia merasa ada ketegangan baru dalam dadanya, antara keinginan untuk menyibukkan diri, mengatur kembali ruang kerja suaminya, dan rasa takut akan apa yang mungkin tersembunyi. Setiap langkah Fajar mengingatkannya bahwa ia mulai menghadapi kenyataan yang tak bisa lagi ia hindari. Saat Fajar membuka sebuah kotak kayu tua, matanya berhenti pada sebuah perangkat yang tersimpan rapi tapi tampak terlupakan. Sebuah DVR CCTV lama, debu menempel di sisi-sisinya. Fajar menepuknya dengan lembut, kemudian menatap Rani. Bu Rani, ini sepertinya DVR lama, masih tersimpan di sini. Bisa jadi rekaman dari beberapa tahun terakhir. Rani menelan ludah. Kotak DVR itu tampak kecil dan sepele.
tapi jantungnya berdebar cepat. Campuran rasa takut dan penasaran menghantamnya sekaligus. Ia tahu DVR itu bisa menyimpan jawaban tentang banyak pertanyaan yang membelenggunya sejak kematian Bima, tentang Ardi, tentang pengaturan kantor, dan tentang apa yang terjadi di hari-hari terakhir suaminya. Ardi, yang sejak tadi duduk di sofa ruang tamu, tiba-tiba berdiri. Ia melangkah cepat ke meja Rani, menatap DVR yang kini ada di tangan Fajar. "Rani, sebaiknya serahkan saja keputusan renovasi padaku. Aku bisa menanganinya lebih cepat. Tidak perlu repot-repot melihat hal-hal lama yang mungkin tidak penting," katanya dengan senyum tipis yang tetap terasa mengintimidasi. Nada suaranya tenang, tapi ada tekanan halus yang membuat Rani merasakan dadanya sesak. Rani menatap Ardi dengan mata sedikit berkaca-kaca. Ia merasakan konflik batin yang menekan. Di satu sisi, ada rasa takut menyinggung ego Ardi atau memicu perselisihan. Di sisi lain, rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk menemukan kebenaran semakin mendesak. DVR itu bukan sekadar benda. Bagi Rani, itu mungkin satu-satunya cara untuk memahami apa yang terjadi sebelum Bima meninggal, sekaligus mengonfirmasi firasat yang menempel di hatinya. Fajar menepuk bahu Rani dengan lembut. "Kalau ibu ingin menontonnya, saya bisa bantu memeriksa. Tapi kalau ibu belum siap, kita bisa simpan dulu. Tidak perlu terburu-buru." Senyumnya tenang, tapi matanya tajam, menandakan bahwa ia memahami betapa beratnya pilihan ini bagi Rani. Rani menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat menyentuh DVR itu, memegang kotak kayu yang tampak biasa tapi syarat rahasia. Ia menatap Ardi yang masih berdiri di dekat meja, matanya seolah menunggu persetujuannya untuk memutuskan segalanya. Hatinya berdebar. Tekanan baru kini muncul, bukan hanya dari kehilangan Bima atau rasa curiga terhadap Ardi, tapi dari keputusan yang harus ia ambil sendiri. Ia sadar, langkah kecil hari ini, memutuskan apakah akan melihat rekaman atau menunda lagi, bisa mengubah arah konflik yang jauh lebih besar. Jika ia menunda, misteri tentang kematian Bima tetap tersembunyi. Jika ia menonton, ia mungkin menemukan bukti pertama pengkhianatan Ardi, sekaligus menghadapi rasa sakit yang mungkin lebih tajam daripada duka yang ia rasakan sejak awal. Rani menelan ludah dan menunduk sejenak, menatap DVR di tangan Fajar. Dalam diam, ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa lagi menunda menghadapi kenyataan. Namun untuk saat ini, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia menyerahkan DVR itu pada Fajar dengan lembut dan berkata, "Tolong simpan dulu. Nanti, saat aku siap, kita lihat bersama." Fajar mengangguk, menempatkan DVR kembali di rak arsip dengan hati-hati. Ardi menatap Rani dengan mata yang tak bisa dibaca. Senyum tipisnya tetap tersisa, tapi aura dominasi dan tekanan halusnya membuat Rani semakin sadar bahwa ia berada di medan konflik baru. Tekanan batin yang muncul dari campuran takut, penasaran, dan ketegangan terhadap Ardi membuat Rani tahu bahwa langkah kecil menunda membuka DVR hanyalah awal dari pertarungan yang akan jauh lebih berat. Dan di sana, di tengah ruang arsip yang mulai rapi, Rani berdiri dengan dada sesak, sadar bahwa ia sendirian menghadapi teka-teki yang tersembunyi di balik kenangan suaminya dan kepalsuan senyum Ardi. Tekanan baru itu menghantamnya. Antara duka, rasa curiga yang tumbuh, dan kebutuhan untuk bertindak, yang belum bisa ia lakukan sepenuhnya hari ini. Suasana di kantor Bima pagi itu terasa berat dan tegang. DVR CCTV yang semalam disimpan oleh Fajar kini ada di meja, diletakkan dengan rapi, tapi keberadaannya seperti magnet yang menarik ketegangan. Rani duduk di kursi, kedua tangannya menekuk tepi rok, jantungnya berdebar kencang. Tekanan batin yang muncul sejak menemukan DVR belum surut, malah terasa semakin nyata. Ia tahu, saat ini ia harus menghadapi kemungkinan yang selama ini ia takutkan, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kematian suaminya. Fajar duduk di sampingnya, menyalakan monitor. Matanya menatap layar dengan serius, menandakan bahwa setiap rekaman yang muncul akan dianalisisnya dengan teliti. "Bu Rani, kalau ibu siap, kita bisa mulai menonton. Tapi jangan khawatir, kita akan berhenti kapanpun ibu ingin," kata Fajar dengan suara tenang, profesional, namun hangat. Rani menarik napas panjang, menatap DVR itu sekali lagi. Tangannya gemetar saat menekan tombol play. Suara klik terdengar, dan layar menampilkan ruang kerja Bima. Kosong, sunyi, seperti baru saja ditinggalkan. Awalnya, tidak ada yang istimewa,
hanya kursi, meja, dan dokumen berserakan. Namun tak lama, sosok Ardi muncul di layar. Rani menahan napas. Ardi memasuki ruang kerja Bima tanpa disadari, perlahan membuka laci meja dan menatap ke sekeliling dengan gerakan hati-hati, seolah tidak ingin dilihat siapapun. Hatinya berdebar, campuran rasa takut, penasaran, dan sakit yang tajam. Ia menyaksikan Ardi melakukan hal yang sama beberapa kali, di hari yang berbeda, setiap kali Bima tidak ada. "Fajar, lihat itu," kata Rani, suaranya bergetar. "Mengapa? Mengapa dia selalu masuk ke ruang kerja Bima sendirian?" Fajar menunduk, matanya tetap fokus pada monitor. Itu terlihat mencurigakan. "Bu, biasanya, adik atau pegawai tidak akan masuk begitu saja tanpa izin, apalagi beberapa kali. Kita perlu mencatat semua gerakannya." Rani menelan ludah. Setiap gerakan Ardi di layar membuat campuran emosi dalam dadanya semakin kacau. Rasa kehilangan yang selama ini menekan hatinya kini bercampur dengan kemarahan. Bagaimana mungkin Ardi bisa tampak begitu bebas di ruang kerja suaminya sendiri, seolah ia memiliki hak untuk menguasai segalanya? Ia mengingat catatan Bima yang semalam dibacanya, tentang ketegangan yang selalu ada antara Bima dan Ardi. Kini, melihat Ardi di layar, seolah semua kata-kata itu hidup kembali, membentuk gambaran baru. Kematian Bima mungkin bukan semata karena nasib atau penyakit, tapi ada sesuatu yang lebih gelap. Hatinya bergetar. Perasaan curiga yang sebelumnya samar kini mengeras menjadi ketakutan yang nyata. Rani menunduk, menutup wajahnya dengan tangan sesaat, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ardi di layar membuka sebuah laci kecil, mengambil sesuatu, kemudian menutupnya kembali dengan hati-hati. Gambar itu cukup untuk membuat darah Rani mendidih di pembuluh nadinya. Ia merasa dikhianati oleh keluarga sendiri, oleh adik suaminya sendiri. Campuran duka, marah, dan penasaran membuat dadanya sesak. Fajar menepuk bahu Rani lembut. "Aku tahu ini sulit, Bu. Tapi setidaknya sekarang Ibu tahu ada sesuatu yang harus diperhatikan. Kita bisa melanjutkan dan mencatat semua gerakan Ardi, agar tidak ada yang terlewat." Rani menatap monitor, matanya menajam, jari-jarinya menggenggam tangan Fajar. Ada rasa lega kecil karena kini ia memiliki petunjuk, tapi rasa sakit juga tumbuh. Rasa percaya yang sempat ada pada Ardi mulai terkikis. Hatinya terbelah antara ingin melindungi kenangan Bima dan menghadapi kenyataan pahit. Ada kemungkinan kematian Bima tidak sepenuhnya alami. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gelombang emosi yang menghantamnya. Namun satu kesadaran baru muncul. Setiap gerakan Ardi yang terlihat di CCTV adalah petunjuk. Dan semakin lama ia menunda menghadapi rekaman lebih lanjut, semakin besar risiko rahasia itu tetap tersembunyi. Tekanan batin baru muncul. Ia harus memutuskan apakah akan segera menyelidiki lebih dalam, atau menahan diri hingga ia merasa siap secara emosional. Rani menatap Fajar. "Mari kita lanjutkan. Catat semuanya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," ucapnya dengan suara tegas, meski hatinya masih bergejolak. Ia menyadari bahwa keputusan kecil ini, menonton rekaman CCTV dengan bantuan Fajar, adalah langkah pertama dalam menghadapi kebenaran yang mungkin akan menghancurkan dunianya. Di sudut hatinya, Rani merasakan campuran duka, kemarahan, dan tekad yang membara. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan arah pertarungan batin yang lebih besar. Menghadapi Ardi, menghadapi misteri kematian Bima, dan akhirnya menegakkan keadilan yang selama ini tertunda. Tekanan baru itu terasa lebih berat daripada hari-hari sebelumnya, menandai awal dari konfrontasi yang tak bisa dihindari. Malam itu, kantor terasa hening dan dingin, meski lampu-lampu masih menyala lembut. Rani duduk di sofa, matanya menatap monitor yang menampilkan rekaman CCTV lagi. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hatinya masih terhantui oleh adegan-adegan yang ia lihat sebelumnya. Ardi masuk ke ruang kerja Bima berulang kali, menyentuh dokumen, membuka laci, dan yang paling menakutkan, menyiapkan minuman untuk Bima dengan gerakan yang sangat hati-hati, hampir ritualistis. Rani menutup mata sejenak, menarik napas dalam, mencoba menenangkan rasa syok yang menguasai tubuhnya. Tapi kenyataan itu menempel terlalu kuat. Ardi, adik suaminya sendiri,
tampak terlalu sering berada di dekat Bima saat Bima sendirian. Ia merasakan campuran kemarahan dan takut, tetapi keraguannya masih ada. Tanpa bukti ilmiah, ia tidak bisa menuduh, tidak bisa yakin, dan itu membuatnya semakin gelisah. Bu Rani, aku tahu ini sulit. Suara Fajar terdengar lembut di sampingnya. Ia menatap Rani dengan serius. Tapi kalau kita ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi, kita harus mengumpulkan semua dokumen, laporan kesehatan, catatan medis, semua yang bisa memberikan petunjuk. Rani menatap Fajar, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Fajar benar, tapi bayangan Ardi di rekaman terus menghantuinya. Suasana hatinya seperti diguncang ombak, sakit hati karena pengkhianatan yang mungkin terjadi, takut bahwa kecurigaan itu benar, dan gelisah karena ia sendirian menghadapi semua ini. Fajar, aku takut, bisiknya, suaranya serak. Kalau ternyata semua ini bukan kecelakaan atau penyakit, apa yang harus aku lakukan? Fajar duduk lebih dekat, menepuk lembut bahu Rani. Aku akan bantu, Bu. Kita tidak akan terburu-buru mengambil keputusan. Tapi kita harus mulai dari fakta, bukan firasat. Dokumen dan laporan Bima bisa jadi titik awal. Rani menelan ludah, menatap tumpukan folder di meja. Ia tahu ia harus menghadapi kenyataan pahit itu, meski rasanya seperti menahan luka segar setiap kali mengangkat satu folder. Tangannya gemetar saat mengambil laporan medis Bima pertama, kemudian yang kedua, mencatat setiap tanggal dan catatan dokter. Setiap dokumen yang ia sentuh membuat hatinya semakin berat, campuran antara sedih, marah, dan takut. Hari-hari berikutnya, Rani mulai merasa sulit tidur. Setiap kali matanya terpejam, adegan Ardi menyiapkan minuman Bima berulang kali muncul, seolah menuntut jawaban. Ia memeriksa lemari dan meja berkali-kali, memastikan tidak ada yang aneh atau tersembunyi, tapi rasa tidak aman itu tetap menempel. Kantor yang dulu terasa aman kini berubah menjadi arena tekanan batin, di mana setiap suara, setiap bayangan, bisa menjadi pengingat bahwa ia mungkin menghadapi pengkhianatan keluarga sendiri. Ardi, seperti biasa, tetap tenang tapi menekan. Ia terus mencoba mengatur keputusan renovasi, memaksa Rani menyerahkan kendali. Rani, serahkan saja urusan ini padaku. Aku bisa menanganinya lebih cepat, katanya dengan senyum tipis, nada yang lembut tapi penuh dominasi. Setiap kata-katanya membuat Rani semakin sadar bahwa ia tidak boleh lengah, bahwa tekanan Ardi bukan sekadar soal kantor, tapi juga soal kekuasaan dan kontrol atas hal-hal yang selama ini menjadi hak Bima, dan sekarang hak Rani. Rani duduk di kursi, menatap dokumen di depannya. Ia tahu bahwa langkah kecilnya hari ini, mengumpulkan laporan kesehatan Bima dan mencatat setiap gerak Ardi di rekaman CCTV, adalah keputusan berisiko. Ia mulai menyadari bahwa ia memasuki medan konflik yang jauh lebih rumit daripada kehilangan suami. Ini bukan sekadar duka, tapi intrik keluarga, pengkhianatan, dan kemungkinan tindakan kriminal. Tangannya gemetar saat menaruh folder kerak, matanya menatap DVR di sudut ruangan. Tekanan batin yang selama ini hanya berupa rasa curiga kini meningkat drastis menjadi rasa takut yang nyata. Ia merasakan denyut jantungnya semakin cepat, kepala terasa berat, dan rasa tidak aman terus menggerogoti pikirannya. Rani menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Langkah berikutnya, sekecil apapun, akan menentukan arah pertarungan batinnya. Setiap dokumen yang diperiksa, setiap rekaman yang dicatat, adalah batu pertama menuju kebenaran. Namun untuk saat ini, ia membuat keputusan kecil yang berisiko. Ia akan mulai mengumpulkan semua bukti, menahan rasa takut, dan menyiapkan dirinya menghadapi kemungkinan pahit yang mungkin tersimpan di balik kematian Bima. Di tengah keheningan malam, Rani duduk di kursi dengan DVR dan tumpukan dokumen di sekitarnya, merasakan tekanan baru yang lebih berat daripada sebelumnya. Ketidakpastian akan kematian suaminya, ancaman manipulasi Ardi, dan rasa takut yang perlahan merayap ke setiap sudut hidupnya. Tekanan batin itu mengingatkannya bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi setiap konsekuensinya. Kantor Bima terasa semakin sunyi, namun bagi Rani, keheningan itu seperti teriakan yang menghantui. Malam-malamnya sulit tidur. Bayangan Ardi di CCTV terus berputar di kepala. Tangannya masih gemetar saat ia membuka laptop untuk menonton ulang adegan-adegan di ruang kerja suaminya. Rasa takut, penasaran,
dan sakit hati bercampur menjadi satu, membuat jantungnya berdebar keras. Ia tahu, apa yang dilihatnya sebelumnya bukan kebetulan. "Bu Rani, lihat ini," kata Fajar sambil menunjuk layar monitor. "Kalau kita perhatikan pola gerakan Ardi, perhitungannya terlalu rapi, terlalu disengaja. Dia selalu memastikan tidak ada yang melihat saat masuk, dan selalu menyentuh minuman Bima sebelum meninggalkan ruangan." Rani menelan ludah. Mata dan pikirannya menatap tajam, namun hatinya bergelora. Pola itu jelas, tapi bukti ilmiah masih belum ada. Ia merasakan percampuran emosi yang membingungkan. Marah karena manipulasi Ardi, takut akan konsekuensi menghadapi keluarga sendiri, dan sakit hati karena pengkhianatan itu datang dari orang yang ia anggap dekat dengan Bima. Hari itu, Rani memutuskan untuk menghadapi Ardi dengan pertanyaan halus. Saat mereka berdua berada di ruang kerja, ia berkata sambil menata dokumen. "Ardi, aku lihat kamu sering masuk ke ruang kerja Bima. Apakah ada hal penting yang kamu lakukan di sana?" Ardi tersenyum tipis, mencondongkan tubuhnya santai, seperti tidak terpengaruh. "Ah, Rani, aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya. Nada suaranya ringan, tapi ada tekanan halus di balik senyum itu, seolah menegaskan dominasi. Rani menahan napas, mencoba membaca ekspresi Ardi. Ia merasa seperti terpojok. Setiap kata-kata Ardi seperti jebakan halus yang memaksa Rani mempertahankan kontrol emosinya. Ia ingin membalas, ingin menegaskan kecurigaan dan kemarahannya, tapi ketakutan akan ego Ardi yang tinggi dan kemungkinan konflik keluarga membuatnya ragu. Fajar menepuk meja pelan, menandakan bahwa ia tetap berada di sisi Rani. "Jangan khawatir, Bu. Kita fokus pada fakta. Pola gerakan Ardi sudah jelas, dan nanti bisa kita catat untuk memperkuat bukti. Jangan biarkan emosi mengambil alih, walaupun aku mengerti ini berat." Rani mengangguk, mencoba menenangkan diri. Namun hatinya tetap panas, dada terasa sesak. Setiap kali Ardi tersenyum atau menatapnya dengan tajam, rasa marah bercampur takut muncul kembali. Ia sadar, ego Ardi bukan hanya sekadar dominasi biasa. Itu adalah alat untuk mengontrol dan memanipulasi situasi, membuat Rani terus merasa bersalah atau ragu untuk bertindak. Sepanjang hari, Rani duduk bersama Fajar, menonton rekaman CCTV berulang kali, mencatat setiap gerakan Ardi. Ia mulai mengenali pola halus. Ardi selalu memastikan minuman Bima berada di posisi tertentu sebelum meninggalkan ruangan, selalu menutup laci dengan cara yang sama, dan setiap kali ia meninggalkan kantor, tidak pernah terlihat mengobrol dengan pegawai lain. Semua itu terlihat biasa bagi orang lain. Tapi bagi Rani, semakin lama ia menonton, semakin jelas bahwa ada niat yang disengaja di balik setiap tindakan itu. Rani menutup laptop sejenak, menepuk wajahnya dengan kedua tangan. Tekanan batin semakin meningkat. Rasa sakit kehilangan suaminya kini bercampur dengan kemarahan yang membara dan ketakutan akan konfrontasi langsung dengan Ardi. Ia tahu, langkah kecil hari ini, menghadapi Ardi dengan pertanyaan halus, menonton rekaman berulang kali, dan mencatat pola gerakannya, adalah awal dari jalan panjang yang berisiko. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ia sadar satu hal. Ardi kini menjadi tersangka batin, bukan sekadar orang yang membuatnya curiga. Pola gerakan, adegan di CCTV, dan manipulasi halusnya menempatkan Rani di posisi yang harus berhati-hati. Setiap keputusan kecil selanjutnya, apakah menyelidiki lebih dalam atau menghadapi Ardi secara langsung, akan menjadi langkah berisiko yang bisa mengubah seluruh jalannya konflik. Di sudut hatinya, Rani merasakan campuran marah, takut, dan tekad yang membara. Ia tahu, tekanan batin yang muncul hari ini bukan hanya soal pengkhianatan suami atau intrik keluarga, tapi tentang mengumpulkan keberanian untuk bertindak. Dan di meja dengan DVR, dokumen, dan laptop yang menyala, Rani sadar bahwa langkah berikutnya akan menentukan apakah ia bisa menghadapi Ardi dengan kekuatan batin yang cukup, atau terus terjebak dalam dilema yang menyesakan. Hari itu, kantor Bima terasa berbeda. Ada ketegangan halus yang muncul dari setiap sudut ruangan. Rani duduk di kursi kerjanya, menatap tumpukan dokumen dan laporan yang selama ini ia kumpulkan bersama Fajar. DVR CCTV tetap menyala di meja samping, memutar adegan-adegan lama yang kini mulai terlihat lebih jelas.
Tekanan batin yang selama ini menghantui hatinya kini bertransformasi menjadi kewaspadaan tajam. Rasa takut masih ada, tapi kini disertai dorongan kuat untuk mencari jawaban. Fajar duduk di sampingnya sambil menandai beberapa momen penting di rekaman, menatap Rani dengan serius. Bu Rani, setiap gerakan Ardi yang kita catat semakin menguatkan dugaan kita. Tapi jangan terburu-buru konfrontasi. Semua bukti harus lengkap dulu, baru kita bisa bertindak. Rani mengangguk, menarik napas panjang. Ia merasa sedikit lega karena kini ia tidak sendirian. Fajar hadir sebagai penopang yang menenangkan dan profesional, membantu mengubah rasa takut menjadi strategi. Namun sekaligus, ada rasa cemas yang baru muncul. Setiap bukti yang ditemukan bisa menjadi konfrontasi emosional yang tak bisa dihindari, dan ia belum siap sepenuhnya menghadapi Ardi secara langsung. Pagi itu, saat menata arsip keuangan Bima, Rani menemukan hal yang membuat dadanya berdebar lebih kencang. Ada beberapa laporan pengeluaran obat-obatan yang tidak wajar, jumlah yang jauh lebih besar dari kebutuhan harian Bima, bahkan beberapa jenis obat yang seharusnya tidak ia konsumsi. Rani merasakan campuran rasa terkejut, marah, dan takut. Ia menatap dokumen itu beberapa detik, kemudian menepuk dahi dengan tangan gemetar. Fajar, lihat ini. Bukankah ini terlalu banyak? Dan beberapa obat ini, kenapa Bima tidak pernah membicarakannya padaku? Rani berbisik, suaranya serak. Fajar menunduk, memeriksa laporan itu dengan hati-hati. Ini tidak biasa, Bu. Jumlahnya tidak wajar, dan beberapa obat bahkan bisa berinteraksi berbahaya. Ini bisa menjadi bukti tambahan yang menguatkan kecurigaan kita, tapi kita harus teliti dan lengkap. Rasa lega kecil muncul di hati Rani. Ia sadar bahwa ia mulai memiliki bukti, bukan hanya rekaman CCTV, tapi juga laporan keuangan dan obat-obatan yang mencurigakan. Namun perasaan itu segera bercampur cemas. Apa jadinya jika bukti ini sampai terlihat Ardi? Apa yang akan terjadi pada hubungan keluarga dan keseimbangan emosionalnya? Tekanan batin kembali menekan, tapi kini hadir dalam bentuk dilema. Bertindak sekarang atau menunggu bukti lebih lengkap. Seiring hari berjalan, pegawai kantor mulai memperhatikan perubahan sikap Rani. Mereka menangkap kewaspadaan yang lebih tajam, tatapan yang lebih teliti saat Ardi melewati ruangan. Beberapa pegawai mulai bertanya satu sama lain secara halus, menunjukkan rasa curiga terhadap Ardi. Rani menyadari bahwa sikapnya perlahan membuka mata orang lain, menambahkan saksi tidak langsung dalam konflik yang ia hadapi. Fajar, aku merasa sedikit lega. Setidaknya sekarang ada saksi, ada bukti yang mulai terakumulasi, ucap Rani sambil menarik napas, menatap beberapa pegawai yang tampak memperhatikan dengan waspada. Fajar tersenyum tipis. Betul, Bu. Tapi jangan biarkan rasa lega membuat kita lengah. Setiap bukti ini bisa menjadi pedang bermata dua. Kita harus tetap fokus, catat semuanya, dan persiapkan strategi sebelum konfrontasi. Rani mengangguk, tetapi matanya tak lepas dari Ardi, yang sejak pagi tetap terlihat tenang, tersenyum tipis, dan sesekali menegur pegawai dengan nada ringan yang tetap menegaskan dominasi. Ego Ardi yang tinggi terasa semakin menekan. Rani merasakan campuran marah dan takut, marah karena manipulasi dan pengkhianatan yang perlahan terungkap, takut karena menghadapi seseorang yang bisa memutarbalikkan situasi dan mengintimidasi secara emosional. Ia menutup salah satu folder dengan tangan gemetar, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Fajar. Kita harus lanjutkan. Semua bukti harus lengkap. Aku tidak ingin melakukan kesalahan. Fajar mengangguk, memandang Rani dengan penuh pengertian. Kita lakukan pelan-pelan, Bu. Setiap bukti yang terkumpul akan menguatkan langkahmu nanti. Jangan terburu-buru menghadapi Ardi sebelum semua jelas. Rani menatap tumpukan dokumen, DVR, dan pegawai yang mulai menyadari gerak-gerik Ardi. Tekanan batin yang ia rasakan kini berbeda dari sebelumnya. Bukan hanya ketakutan dan curiga, tapi kombinasi dari kewaspadaan, kemarahan, rasa lega karena ada bukti dan saksi, serta kecemasan tentang langkah selanjutnya. Ia tahu keputusan kecil hari ini, meneruskan pengumpulan bukti dan memperhatikan gerak-gerik Ardi tanpa menunjukkan emosi berlebihan, adalah langkah penting yang berisiko, tapi juga satu-satunya cara untuk menghadapi kebenaran secara perlahan. Di ujung hari, Rani berdiri di ruang arsip,
memandang tumpukan dokumen dan DVR yang menyala lembut. Ia menyadari tekanan batin yang baru. Kini ia mulai memiliki bukti, tapi setiap bukti yang ditemukan membawa beban emosional baru, antara kelegaan karena semakin dekat dengan kebenaran, dan ketakutan akan konfrontasi yang tak terelakkan. Langkah kecilnya hari ini adalah awal dari pertarungan yang semakin kompleks, dan Rani tahu ia harus berhati-hati setiap saat. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kantor, tapi Rani sama sekali tidak merasakan hangatnya. Hatinya terasa sesak, dadanya berat. Semalam, ia menatap DVR CCTV berulang kali, mencatat setiap gerak Ardi, memeriksa dokumen dan laporan obat-obatan, tapi rasa lega kecil yang sempat muncul kini memudar. Ardi mulai menunjukkan ketegangan, sebuah perubahan halus dalam sikapnya yang tak bisa dilewatkan oleh Rani yang sudah teliti memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ardi tersenyum sedikit ketika Rani menatapnya, tapi matanya berkedip cepat, sesaat sebelum menunduk ke meja. Ada sesuatu di balik senyum tipis itu, kesadaran bahwa Rani mulai mencurigainya. Rani menangkap perubahan itu seketika, dan rasa terjepit menghantamnya. Ego Ardi yang tinggi, yang selama ini tampak tenang dan mengintimidasi, kini memancarkan aura defensif, bahkan sedikit agresif dalam diam. Rani menunduk sebentar, menarik napas panjang. Ia menyadari tekanan yang datang dari berbagai sisi, tekanan keluarga karena harus menjaga hubungan baik, tekanan pegawai kantor yang mulai curiga dan memperhatikan gerak-geriknya, tekanan batin akibat kehilangan Bima, dan kini ketegangan Ardi yang mulai terlihat. Semua itu menumpuk, membentuk rasa terjepit yang hampir membuatnya pingsan. Fajar duduk di samping Rani, menepuk bahunya pelan. "Bu Rani, aku tahu ini berat. Tapi jangan biarkan semua tekanan membuat ibu gegabah. Fokus pada fakta, catat semuanya, dan ikuti strategi. Kita akan tetap logis, meski situasinya menekan." Rani mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari Ardi. Ia menyadari satu hal. Untuk menghadapi manipulasi dan dominasi Ardi, ia harus meneguhkan tekadnya sendiri. Hati yang sempat goyah karena kehilangan harus dikokohkan, rasa takut harus disalurkan menjadi kewaspadaan, dan kemarahan harus dijadikan motivasi untuk mencari keadilan bagi Bima. Sepanjang pagi, Rani memeriksa ulang dokumen keuangan dan laporan kesehatan Bima, menyusun catatan yang rapi bersama Fajar. Setiap kali ia menemukan ketidakwajaran, hatinya bergejolak. Rasa sakit karena pengkhianatan bercampur dengan tekad yang semakin membara. Ia mulai menyadari bahwa langkah kecil yang diambilnya setiap hari, mengamati gerak Ardi, mencatat bukti, menenangkan pegawai, adalah fondasi yang harus dibangun sebelum menghadapi konfrontasi besar. Ketika Ardi melewati meja, Rani menatapnya sejenak, menahan gemetar. Ia merasakan campuran marah dan takut yang intens. Ardi menatapnya balik dengan senyum tipis, seolah menantang, tapi matanya memberitahu bahwa ia sadar akan perubahan sikap Rani. Tekanan batin itu terasa semakin berat. Ia tidak bisa terburu-buru, tapi ia juga tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap detik menunda bisa membuat bukti atau kesempatan hilang. Fajar menatap Rani dengan penuh perhatian. "Ingat, Bu, kita harus menahan diri. Setiap gerakan harus diperhitungkan. Tekanan sekarang hanya awal dari langkah besar. Jangan biarkan emosi menguasai, tapi gunakan untuk memperkuat strategi." Rani menarik napas panjang, menutup mata sejenak. Ia merasakan kombinasi rasa sakit, takut, dan kemarahan yang membakar. Hatinya berkata satu hal, ia tidak akan membiarkan kematian Bima sia-sia. Ardi mungkin mencoba memanipulasi, menekan, dan menutupi kebenaran, tapi Rani sadar bahwa ia mulai memiliki kekuatan batin untuk menghadapi semua itu. Ia membuka kembali DVR dan dokumen, menatap catatan yang sudah dikumpulkan. Tekanan batin baru muncul. Setiap bukti yang ia temukan memperkuat dugaan pengkhianatan Ardi, namun sekaligus membuatnya sadar bahwa konfrontasi akan datang, dan ia belum sepenuhnya siap menghadapi dampak emosionalnya. Rani menatap Fajar. "Kita lanjutkan. Semua catatan harus lengkap. Aku tidak ingin melakukan kesalahan, tapi aku juga tidak bisa mundur sekarang." Fajar mengangguk, memahami ketegangan yang ada di tubuh Rani. "Betul, Bu. Kita lakukan perlahan tapi pasti. Setiap bukti yang terkumpul akan menjadi landasan untuk menghadapi Ardi. Jangan khawatir, kita akan melangkah bersama."
Rani menatap Ardi yang tampak santai namun kini jelas menunjukkan ketegangan halus. Campuran marah, takut, sakit hati, dan tekad kini bercampur menjadi tekanan batin yang nyata. Ia sadar bahwa keputusan kecil hari ini, melanjutkan pengumpulan bukti, menahan diri menghadapi Ardi, menegaskan kewaspadaan tanpa memancing konfrontasi, adalah langkah berisiko, namun juga satu-satunya cara untuk menyiapkan diri menghadapi kebenaran yang semakin dekat. Di akhir hari, Rani berdiri di tengah ruang arsip, menatap tumpukan dokumen, DVR, dan pegawai yang kini mulai memperhatikan gerak-gerik Ardi. Tekanan batin yang muncul bukan sekadar rasa takut atau curiga, tapi kombinasi dari kewaspadaan tinggi, rasa kehilangan, dan tekad untuk menegakkan keadilan. Rani tahu bahwa ia berada di persimpangan penting. Langkah kecil hari ini akan menentukan arah konflik yang semakin kompleks, dan setiap keputusan harus diperhitungkan dengan hati-hati. Malam itu, kantor terasa sunyi, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar lembut. Rani duduk di meja, kedua tangan menekuk tepi kursi, matanya terpaku pada layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV lama. DVR yang selama ini menjadi saksi diam mulai menunjukkan adegan yang membuat dadanya hampir meledak. Fajar duduk di sampingnya, menatap layar dengan serius, siap membantu menganalisis setiap detail. Rani menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya yang bergejolak. Ia tahu malam ini ia akan melihat sesuatu yang mungkin mengubah hidupnya selamanya. Dengan jari gemetar, ia menekan tombol play. Layar menampilkan ruang kerja Bima, tenang dan kosong seperti biasa, hingga Ardi muncul. Ardi masuk perlahan, memastikan pintu tertutup rapat. Tangannya menggenggam gelas Bima, dan Rani menahan napas saat menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Ardi menaruh sesuatu ke dalam minuman itu, gerakannya begitu hati-hati, nyaris sempurna. Hatinya seperti diremas, campuran rasa sakit, marah, dan ketakutan meluap. Selama ini, dugaan tentang kematian Bima hanya samar dan penuh keraguan, tapi kini ia menyaksikan bukti yang jelas. Pengkhianatan itu nyata, dan lebih dalam dari yang ia bayangkan. Fajar menepuk bahu Rani pelan, matanya menatap layar. "Bu Rani, ini sangat serius. Kita harus membawa rekaman ini ke pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini bisa menjadi bukti kuat." Rani mengangguk pelan, tangannya masih gemetar. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Rasa sakit kehilangan yang selama ini ia rasakan kini bercampur dengan kemarahan yang membakar. Ardi, adik Bima sendiri, orang yang selama ini dianggap bagian dari keluarga, ternyata memiliki niat untuk menghancurkan hidup suaminya. Setiap gerakan Ardi di layar menambah kepedihan yang menusuk hatinya. "Fajar, aku tidak percaya ini terjadi," bisik Rani, suaranya serak. Matanya berkaca-kaca, tetapi tekadnya mulai terbentuk. "Tapi aku harus bertindak. Aku harus menyiapkan langkah hukum. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Fajar mengangguk mantap. "Benar, Bu. Tapi kita lakukan semuanya dengan hati-hati. Bukti ini harus dicatat, disimpan rapi, dan dikonsultasikan dengan pihak berwenang agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan Ardi. Kita tidak boleh gegabah." Rani menatap rekaman lagi, mencatat setiap gerakan Ardi, setiap detik yang memperkuat dugaan bahwa minuman Bima sengaja diracuni. Rasa sakit semakin dalam, tapi di balik itu, ada kemarahan yang mulai menjadi bahan bakar tekadnya. Ia menyadari satu hal, selama ini ia terlalu takut untuk menghadapi kenyataan, terlalu ragu untuk bertindak. Kini, bukti ada di depan matanya, dan langkah hukum adalah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan bagi Bima. Seiring malam berlanjut, Rani mulai menyusun strategi kecil. Ia menyiapkan dokumen, laporan kesehatan, dan rekaman CCTV yang sudah dianalisis. Setiap bukti yang dikumpulkan membuatnya merasa sedikit lebih kuat, walau tekanan batin tetap menghantui. Ardi mungkin masih tenang di luar sana, tapi Rani tahu ia telah membuka pintu untuk kebenaran yang tak bisa lagi ditutup. Fajar menepuk meja pelan, menandakan dukungan tanpa kata. "Kita akan bergerak perlahan, Bu. Semua bukti yang ada akan menjadi pondasi kuat untuk menghadapi Ardi. Jangan biarkan rasa marah atau takut menguasai, gunakan itu untuk mempersiapkan langkah yang tepat." Rani menarik napas dalam-dalam, menatap tumpukan dokumen dan DVR yang menyala lembut.
Tekanan batin terasa lebih berat daripada sebelumnya. Hatinya bergejolak antara rasa sakit karena pengkhianatan, kemarahan yang membara, dan rasa takut akan konsekuensi menghadapi keluarga sendiri. Namun di balik itu semua, ada satu tekad yang jelas. Ia tidak akan membiarkan kematian Bima sia-sia, dan langkah hukum dengan bukti yang kuat adalah jalan satu-satunya untuk menegakkan keadilan. Saat malam semakin larut, Rani menutup DVR dengan tangan gemetar, menatap Fajar dengan mata yang penuh tekad. Besok, kita bawa ini ke pihak berwenang. Aku siap. Fajar mengangguk. Aku akan mendampingi, Bu. Kita lakukan ini bersama. Di sudut hatinya, Rani merasakan tekanan batin baru. Bukan lagi keraguan atau ketakutan murni, tapi kesadaran bahwa setiap langkah ke depan berisiko tinggi. Namun kali ini, ia tahu, ia tidak bisa mundur. Pengkhianatan Ardi sudah jelas, dan keadilan bagi Bima harus ditegakkan, apapun konsekuensinya. Kantor terasa tegang meski siang baru saja menyapa. Rani duduk di meja, dikelilingi tumpukan dokumen, laporan kesehatan Bima, catatan obat-obatan, laporan keuangan, dan DVR CCTV yang memuat bukti pengkhianatan Ardi. Fajar duduk di sebelahnya, mencatat detail setiap adegan, memastikan semuanya terdokumentasi rapi. Suasana hening, hanya terdengar ketukan keyboard dan suara pena di atas kertas. Rani menatap DVR, menahan napas. Setiap adegan Ardi di rekaman menguatkan dugaan pengkhianatan, dan kini ia merasa siap untuk melangkah ke tahap berikutnya, hukum. Namun di dalam hatinya, campuran rasa marah dan sedih masih ada. Hanya saja, marahnya kini mulai matang, berbeda dari kemarahan emosional dan bingung yang ia rasakan di awal. Kali ini, kemarahan itu diarahkan, terkontrol, dan menjadi energi untuk bertindak. Tiba-tiba, Ardi masuk ke ruang kantor dengan langkah santai, senyum tipis di wajahnya. Rani menatapnya sejenak, tidak menunjukkan tanda takut, tetapi matanya menyiratkan kewaspadaan penuh. Ardi menatapnya balik, namun ada sesuatu yang berbeda, ketegangan tersembunyi di balik egonya. Sesaat ia ragu, gerakannya sedikit kaku saat memeriksa meja Rani. Tanpa sadar, ego dominan yang biasanya menekan kini teredam oleh rasa takut yang perlahan terlihat, bahkan jika ia berusaha menyembunyikannya. Rani merasakan gelombang emosi yang baru, bukan sekadar takut atau sedih, tapi rasa tegas yang muncul dari kemarahan matang. Ia tahu, Ardi sadar bahwa Rani mulai mengumpulkan bukti secara sistematis. Setiap dokumen yang diperiksa, setiap catatan yang disusun, membuat Ardi kehilangan sedikit kendali. Tekanan batin Rani kini meningkat. Ia harus berhati-hati, tetapi tidak boleh ragu. Langkah kecilnya menentukan kekuatan dalam menghadapi konfrontasi nanti. Lia datang, memasuki ruangan dengan wajah serius namun penuh dukungan. Rani, aku sudah melihat bukti-bukti yang kamu kumpulkan. Semua rekaman, laporan kesehatan, dan kesaksian pegawai harus disusun rapi. Kita tidak boleh membiarkan celah bagi Ardi untuk memutarbalikkan fakta, kata Lia sambil meletakkan tas berisi catatan tambahan. Rani mengangguk, merasakan kelegaan kecil karena tidak sendirian. Dukungan Lia memberi rasa aman, sekaligus strategi yang jelas. Setiap bukti akan dijadikan fondasi hukum yang tak bisa digagalkan. Setiap kesaksian pegawai diperhitungkan untuk menguatkan kasus. Namun sekaligus, tekanan batin bertambah. Ia menyadari satu hal. Semakin lengkap bukti yang dikumpulkan, semakin jelas Ardi tahu bahwa langkah hukum akan dijalankan. Ini berarti tekanan psikologis dan manipulasi Ardi akan semakin kuat. Fajar menatap Rani, menekankan pentingnya ketelitian. Kita harus memastikan semua bukti terorganisir, Bu. DVR CCTV harus dicatat setiap adegannya. Laporan obat dan kesehatan harus dilengkapi dengan tanggal dan tanda tangan dokter. Dan pegawai yang menjadi saksi harus siap memberikan kesaksian. Jangan biarkan emosi mengambil alih, tapi gunakan kemarahan yang matang ini sebagai energi untuk bertindak. Rani menarik napas dalam-dalam, merasakan kemarahan itu membara di dada. Ia menyusun kembali dokumen dan menandai adegan-adegan penting di rekaman CCTV. Hatinya terasa panas, campuran sakit hati, marah, dan tekad. Setiap gerakan Ardi yang tertangkap CCTV menjadi simbol pengkhianatan yang tak bisa ditoleransi. Tekanan batin yang ia rasakan sekarang lebih kompleks. Harus berhati-hati, menjaga emosi,
namun tetap tegas dalam menyiapkan bukti hukum yang sempurna. Ardi, yang sesekali melintas di ruang kerja, mulai terlihat gelisah. Tatapannya sering tertuju ke Rani. Matanya mengamati dokumen yang berserakan, mencoba menebak langkah berikutnya. Rani merasakan ketegangan itu, tapi ia menahan napas, tidak menoleh, dan terus fokus pada persiapan hukum. Ia tahu, konfrontasi langsung belum saatnya. Langkah kecil yang ia ambil hari ini, mengumpulkan bukti secara sistematis, menyiapkan saksi, dan menyusun strategi hukum, adalah fondasi yang akan menentukan kemenangan emosional dan hukum nanti. Sore itu, setelah menata dokumen dan meninjau rekaman CCTV sekali lagi, Rani menatap Fajar dan Lia. "Kita sudah siap. Besok, kita mulai langkah resmi," ucapnya dengan suara tegas, meski tangan dan dadanya masih gemetar. Fajar dan Lia mengangguk, masing-masing merasakan tekanan batin yang sama. Mereka akan menghadapi Ardi yang egois, manipulatif, dan sekarang terlihat takut. Namun Rani tahu, kemarahan yang matang kini menjadi pendorong yang kuat. Ia tidak lagi hanya menjadi istri yang kehilangan, tapi wanita yang menegakkan keadilan untuk suaminya. Di ruang arsip yang sunyi, Rani berdiri di depan tumpukan dokumen, DVR, dan catatan kesaksian pegawai. Tekanan batin baru terasa. Setiap bukti yang ia susun membuat kasus semakin kuat, tapi juga meningkatkan risiko konfrontasi emosional dan sosial dengan Ardi. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah keputusan berisiko, namun satu-satunya cara untuk memastikan kebenaran dan keadilan bagi Bima tidak akan terkubur. Pagi itu, udara kantor terasa berat. Rani duduk di meja, dikelilingi dokumen-dokumen yang tersusun rapi, laporan kesehatan Bima, catatan obat-obatan, laporan keuangan, dan rekaman CCTV yang telah dianalisis berkali-kali. Setiap lembar dokumen adalah bukti pengkhianatan Ardi, setiap rekaman yang ditonton ulang adalah saksi diam yang tak bisa dibantah. Hatinya dulu dipenuhi rasa takut dan cemas, namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Tekad mulai menggantikan ketakutan, dan fokusnya kini tertuju pada keadilan bagi Bima. Fajar duduk di sampingnya, menatap tumpukan dokumen. "Bu Rani, ingat, kita lakukan ini dengan logis. Jangan biarkan kemarahan menguasai, tapi gunakan itu untuk memperkuat strategi. Semua bukti harus siap sebelum menghadapi Ardi." Rani mengangguk. Mata dan tangannya tak lepas dari dokumen, menandai setiap laporan yang relevan. Rasanya ada energi baru yang membara di dadanya. Rasa takut perlahan digantikan tekad. Ia menyadari bahwa langkah-langkah yang ia ambil selama ini, mengumpulkan bukti, menyiapkan saksi pegawai, meninjau rekaman CCTV, adalah fondasi yang kuat untuk menghadapi manipulasi dan ego Ardi. Tak lama, Ardi masuk ke ruang kantor, tersenyum tipis seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya sedikit berkedip, napasnya tampak lebih cepat, dan gerak tubuhnya yang biasanya santai kini terasa canggung. Ego yang selama ini menutupi rasa takutnya kini mulai retak, menunjukkan sisi rapuh yang selama ini tersembunyi. Rani menangkap perubahan itu seketika. "Rani, kamu terlihat sibuk sekali," kata Ardi, mencoba terdengar ringan, tapi nada suaranya bergetar tipis. Rani menatapnya tajam, tanpa meninggalkan dokumen yang sedang diperiksa. "Ya, Ardi. Aku sedang menyiapkan semua bukti dan dokumen untuk memastikan semua jelas dan transparan," jawabnya dengan nada tegas, suara yang sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Ardi tersenyum tipis, tapi kini senyum itu berbeda. Ada kepanikan yang samar di baliknya. Rani merasakan gelombang emosi baru. Rasa sakit karena pengkhianatan yang begitu dalam bercampur dengan kemarahan yang kini matang dan penuh tekad. Setiap langkah Ardi yang canggung membuatnya semakin yakin. Manipulasi itu mulai retak, dan ia harus bergerak cepat dengan bukti yang sudah dikumpulkan. Fajar menepuk bahu Rani pelan, menenangkan sekaligus memberi perspektif logis. "Lihat, Bu." Reaksi Ardi terlihat jelas. Dia mulai panik karena sadar bahwa semua bukti ada di tanganmu. "Sekarang, fokus pada tujuan kita, keadilan untuk Bima. Kita tetap logis dan terukur." Rani menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, dan kembali menandai dokumen. Ada ketegangan baru yang menyelimuti hatinya. Tekanan batin bukan lagi sekadar takut atau cemas, tetapi kombinasi dari kewaspadaan tinggi, kemarahan matang, dan fokus pada strategi. Setiap dokumen yang diperiksa,
Setiap catatan yang diperiksa ulang, semakin menguatkan tekadnya. Ardi berjalan mendekat, mencoba mengamati dokumen tanpa terlalu terlihat. Namun matanya sering terpaku pada DVR yang merekam setiap adegan. Rani merasakan ketegangan itu. Ardi tampak mencoba tetap dominan. Tapi perlahan kepanikan dan ketakutan tersembunyi mulai menonjol. Ego tinggi yang biasanya menekan kini mulai retak di hadapan tekad Rani yang semakin kuat. Rani berdiri, menatap Ardi dengan mata yang tidak lagi goyah. Semua ini akan diperiksa secara resmi. Bukti, saksi, laporan, semuanya siap. Aku tidak akan membiarkan kebenaran tertutup lagi, ucapnya tegas, suaranya bergetar tipis, tapi penuh energi yang berbeda dari kesedihan sebelumnya. Fajar berdiri di belakangnya, memberikan dorongan sunyi, penyeimbang batin. Ingat, Bu, setiap langkah sekarang harus terukur. Fokus, tenang, dan jangan biarkan emosi mengambil alih, meski tekad sudah membara. Rani menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal, kemarahan dan kesedihan awal telah berubah menjadi energi yang terkontrol, fokus pada strategi, dan tekad untuk menegakkan keadilan. Tekanan batin meningkat, tapi kini bersifat konstruktif, bukan menghambat, melainkan mendorongnya untuk bertindak dengan penuh perhitungan. Sore itu, Rani menutup dokumen dan menatap DVR yang tetap menyala. Ardi terlihat mondar-mandir, jelas gelisah dan panik. Ego yang biasanya dominan kini terselubung ketakutan halus. Tekanan batin Rani semakin kuat, namun berbeda. Bukan ketakutan, melainkan kewaspadaan yang digabungkan dengan kemarahan matang dan tekad tak tergoyahkan. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini, menyiapkan bukti, menegaskan kesaksian pegawai, dan memperkuat strategi hukum, adalah langkah berisiko tinggi, namun satu-satunya cara untuk menghadapi Ardi dan menegakkan keadilan bagi Bima. Di akhir hari, Rani menatap Fajar dan Lia. Besok, kita mulai langkah resmi. Aku sudah siap menghadapi Ardi dengan semua bukti ini, ucapnya dengan suara mantap, mata menyala dengan tekad yang berbeda dari awal. Fajar dan Lia mengangguk, menyadari bahwa Rani kini tidak lagi wanita yang takut kehilangan, tapi sosok yang siap menghadapi konfrontasi emosional dan hukum, dengan tekad yang lebih kuat daripada rasa sakitnya sendiri. Sore itu, cahaya matahari yang menembus jendela kantor terasa panas di kulit Rani, seolah menambah ketegangan yang sudah memuncak di ruang itu. Ia berdiri di tengah ruang kerja Bima, memegang map tebal yang berisi semua bukti, rekaman CCTV, laporan kesehatan, catatan obat-obatan, laporan keuangan, dan daftar saksi pegawai yang bersedia bersaksi. Di sampingnya, Lia dan Fajar berdiri sebagai saksi sekaligus pendukung strategis, menenangkan sekaligus memperkuat posisinya. Ardi masuk dengan senyum tipis, langkahnya santai seperti biasanya, tapi mata yang menatap Rani menyiratkan kegelisahan. Ia mencoba menutupi ketegangan, namun ada satu hal yang tak bisa disembunyikan. Ketakutan mulai mengintip di balik egonya yang tinggi. Rani menatapnya tanpa berkedip, nada suaranya dingin namun tegas. Ardi, aku sudah mengumpulkan semuanya. Rekaman CCTV, laporan kesehatan Bima, catatan obat-obatan, dan kesaksian pegawai. Semua menunjukkan apa yang sudah terjadi. Ardi menelan ludah, mencoba tersenyum. Rani, kamu pasti salah. Aku tidak pernah melakukan apa yang kamu katakan. Namun Rani tidak mundur. Ia menekan tombol pemutar DVR, menampilkan rekaman yang membuat ruang kantor terasa membeku. Ardi terlihat menaruh sesuatu ke dalam minuman Bima, gerakannya perlahan tapi jelas. Mata Ardi membesar saat menyadari rekaman itu sedang ditayangkan. Lihat ini, Ardi. Ini bukti. Aku tidak menuduh tanpa dasar, kata Rani, suaranya tegas, nada yang sama sekali tidak goyah. Dan ini bukan hanya dari aku. Pegawai kantor juga bersedia memberikan kesaksian. Mereka memperhatikan setiap gerakanmu. Ardi mencoba membela diri, suaranya sedikit gemetar. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Aku hanya mencoba membantu. Rani menggeleng, menatap lurus ke matanya. Membantu? Membantu apa, Ardi? Membantu membunuh suamiku demi menguasai kantornya sendiri? Setiap langkahmu, setiap gerakanmu di rekaman, semuanya jelas. Suasana menjadi tegang, udara terasa sesak. Ardi mulai panik, gesturnya canggung,
napasnya memburu. Ego yang biasanya menekan kini runtuh, tergantikan oleh rasa takut yang terlihat jelas di matanya. Lia berdiri di samping Rani, menatap Ardi dengan tegas. Kami semua melihat apa yang terjadi. Jangan coba membalikkan fakta lagi. Bukti sudah lengkap, dan kebenaran tidak bisa ditutupi. Fajar menepuk bahu Rani pelan, memberi dukungan dan menenangkan sekaligus mengingatkan fokus logis. Rani, tetap fokus. Ini tentang keadilan, bukan emosi semata. Biarkan bukti yang berbicara. Rani menarik napas dalam-dalam, merasakan gelombang emosi yang menghantamnya. Sakit hati karena pengkhianatan darah daging sendiri, kemarahan yang membara, rasa kehilangan yang masih ada, dan tekad yang kini membentuk energi kuat untuk menegakkan kebenaran. Ia menatap Ardi dan berkata dengan suara tegas, "Aku pernah mencintaimu sebagai keluarga. Tapi pengkhianatanmu terlalu dalam untuk dimaafkan. Segala bukti ini akan diserahkan ke pihak berwenang. Kamu akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu lakukan." Ardi menunduk, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ego yang biasanya dominan kini hancur di hadapan Rani. Ia tahu, semua kebohongannya telah terbuka, dan tidak ada cara untuk kembali menutupinya. Tekanan emosional yang ia ciptakan untuk menekan Rani kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Rani merasakan sesuatu yang baru, kekuatan batin yang lahir dari kemarahan matang dan tekad yang tidak tergoyahkan. Setiap kata yang diucapkannya, setiap bukti yang ditunjukkan, bukan hanya untuk membalas pengkhianatan, tapi untuk menegakkan keadilan bagi Bima. Tekanan batin kini lebih berat daripada sebelumnya, bukan lagi ketakutan, melainkan kesadaran bahwa setiap langkah ke depan adalah konfrontasi berisiko tinggi, namun satu-satunya jalan untuk mengakhiri pengkhianatan ini. Ardi terdiam, menunduk, jelas terpojok. Lia dan Fajar tetap berada di sisi Rani, memberi dukungan strategis sekaligus menjadi saksi emosional. Rani menatap map bukti di tangannya, merasakan kepuasan kecil karena kebenaran telah terungkap, tetapi tekanan batin baru muncul. Menghadapi reaksi Ardi selanjutnya, kemungkinan manipulasi keluarga, dan konsekuensi hukum yang akan segera dijalankan. Di akhir hari itu, Rani berdiri di tengah kantor, memandang Ardi yang kini hanya bisa menunduk, dan merasakan ketegangan yang intens namun berbeda. Ia tidak lagi wanita yang takut menghadapi pengkhianatan. Ia adalah sosok yang telah menguat, siap membawa kebenaran ke jalur hukum, meskipun risiko emosional dan sosial yang menunggu di depan masih tinggi. Pagi itu, udara di kantor terasa lebih tenang daripada biasanya. Namun ketegangan yang menumpuk selama berminggu-minggu masih terasa berat di dada Rani. Ia duduk di kursi, memegang map bukti yang telah ia susun dengan cermat. Di sisinya, Lia memberikan dukungan emosional, sementara Fajar menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini adalah hari keadilan akan ditegakkan, dan langkah pertama menuju itu sudah ada di tangan Rani. Rani menarik napas dalam-dalam sebelum menyalakan ponselnya untuk menghubungi polisi. Suara di ujung telepon menegaskan bahwa mereka akan menerima semua bukti yang telah dikumpulkan. Rekaman CCTV, laporan kesehatan Bima, catatan obat-obatan, serta kesaksian pegawai, all compilet carefully by Rani, sekarang akan menjadi saksi resmi di mata hukum. Rasanya campur aduk, lega karena kebenaran akan terungkap, marah karena pengkhianatan darah dagingnya begitu dalam, dan takut akan konsekuensi yang mungkin muncul. Tidak lama kemudian, petugas polisi datang ke kantor. Rani menyerahkan semua bukti dengan tangan mantap, walau hatinya masih berdebar. Ardi, yang duduk di ruang tamu kantor dengan wajah pucat, terlihat cemas. Ego yang selama ini mendominasi sikapnya kini benar-benar runtuh. Matanya menatap Rani, mencoba mencari celah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa membalikkan keadaan. Namun kali ini, tidak ada yang bisa menolongnya. Fakta dan bukti yang disiapkan Rani sudah terlalu kuat. Polisi mulai meninjau bukti dengan cermat. Rani menatap setiap gerakan Ardi, yang semakin gelisah. Rekaman CCTV diputar ulang di layar laptop, laporan obat dan kesehatan Bima diperiksa, dan kesaksian pegawai dicatat. Ardi mulai membela diri, mencoba menjelaskan, mencoba menyalahkan keadaan. Aku tidak bermaksud membahayakan Bima, itu hanya kesalahan. Suaranya terdengar gemetar, nada defensif yang menandakan ketakutan yang tersembunyi di balik egonya.
Namun setiap kata Ardi semakin menjatuhkan dirinya sendiri. Fakta berbicara lebih kuat daripada pembenaran. Pegawai kantor yang menjadi saksi, beberapa berdiri di samping Rani, menegaskan pengamatan mereka. Gerakan Ardi di rekaman, kebiasaan mencurigakan, dan perilaku yang tidak wajar selama Bima sakit. Lia berdiri dekat Rani, menepuk bahunya lembut sebagai dukungan emosional dan strategis. Rani, semua sudah sesuai rencana. Tidak ada celah bagi Ardi untuk membela diri, bisik Lia. Rani menarik napas panjang, menyadari bahwa semua ketegangan dan tekanan emosional selama ini akhirnya menemukan titik puncak. Ardi mulai pucat, matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Polisi menatap bukti dan saksi, kemudian mengangguk satu sama lain sebelum akhirnya memutuskan langkah resmi. Ardi ditahan dan akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Saat polisi membacakan keputusan, Rani merasakan campuran lega dan marah. Lega karena kebenaran telah ditegakkan dan pengkhianatan yang menimpa Bima mendapat balasan hukum. Namun marah karena ia tahu tidak ada hukuman yang bisa menghapus rasa sakit yang ditinggalkan Ardi. Fajar berdiri di sampingnya, menepuk bahunya dengan lembut. Ini awal dari penyembuhan, Bu. Semua bukti sudah di tangan pihak berwenang. Sekarang, fokuslah pada langkah berikutnya untuk memulihkan dirimu. Rani menatap Ardi yang dibawa pergi oleh polisi, wajahnya pucat dan tak berdaya. Rasa sakit di hatinya perlahan mulai mereda, digantikan oleh kepuasan bahwa pengkhianatan itu tidak bisa lagi ditutup. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sejak Bima meninggal. Namun tekanan batin baru muncul, luka emosional yang tertinggal dari pengkhianatan keluarga, rasa kehilangan yang masih membekas, dan pertanyaan bagaimana melanjutkan hidup sendiri tanpa suami tercinta. Lia memandang Rani dengan mata lembut. Rani, ini baru awal. Kamu sudah menegakkan keadilan, tapi perjalanan penyembuhanmu baru saja dimulai. Rani mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, tapi untuk pertama kalinya sejak kematian Bima, aku merasa memiliki kendali lagi. Aku bisa bernapas. Aku bisa melanjutkan hidup, perlahan, tapi pasti. Fajar tersenyum tipis, menambahkan perspektif logis. Langkah selanjutnya adalah memastikan kantor dan semua yang berkaitan dengan Bima tetap aman. Tapi untuk sekarang, nikmati kemenangan ini, Bu. Keadilan sudah ditegakkan. Di akhir hari itu, Rani menatap luar jendela kantor. Matahari mulai meredup di ufuk barat. Ada rasa lega, kemarahan yang mulai reda, dan tekad yang tumbuh perlahan untuk memulai hidup baru. Ia sadar, meski luka emosionalnya belum sepenuhnya hilang, kemenangan ini adalah bukti bahwa ia bisa berdiri tegak, menghadapi pengkhianatan, dan menegakkan keadilan. Tekanan batin masih ada, namun kini berubah menjadi dorongan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Udara pagi di kantor Bima terasa ringan, berbeda dari hari-hari penuh ketegangan dan duka yang Rani lalui selama beberapa minggu terakhir. Rani berdiri di tengah ruangan, dikelilingi meja yang telah ia tata ulang, dokumen yang tersusun rapi, dan rak arsip yang kini terlihat lebih rapi dan teratur. Cahaya matahari menembus jendela, menyoroti sudut-sudut kantor yang sebelumnya tampak suram dan penuh kenangan pahit. Ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sejak Bima meninggal, sekaligus tekad baru yang mengalir di setiap gerakannya. Fajar hadir di sisinya, membantu memindahkan beberapa kotak arsip dan menempatkan dokumen sesuai urutan yang baru. Rani, lihat, kantor ini sekarang terasa lebih lega, bukan hanya secara fisik tapi juga emosional, kata Fajar sambil tersenyum. Mata Rani menatapnya penuh rasa terima kasih. Ia menyadari, kehadiran Fajar selama ini bukan sekadar membantu menata kantor, tetapi juga menjadi penopang emosional yang membuatnya bisa menghadapi luka dan tekanan batin yang begitu berat. Rani menarik napas panjang, memandang meja kerja Bima yang dulu penuh kenangan. Ada rasa sakit yang tersisa, tentu saja, tapi kini ia bisa menatapnya tanpa terjebak di dalamnya. Ia belajar memaafkan diri sendiri karena tidak menyadari pengkhianatan Ardi lebih cepat, memahami bahwa sebagai manusia, ada batas kemampuan untuk menilai orang di sekitar kita. Setiap air mata, setiap rasa sakit yang ia rasakan, kini menjadi pelajaran dan kekuatan. Lia hadir sebentar, memeriksa beberapa arsip dan menyodorkan catatan tambahan yang berkaitan dengan proses hukum. Rani,
kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Sekarang, waktunya untuk memikirkan langkahmu sendiri, bukan hanya soal kantor atau hukum. Rani tersenyum tipis, menatap sahabatnya dengan mata yang kini lebih tenang dan mantap. Kata-kata Lia seperti menguatkan batin Rani bahwa masa depan adalah miliknya sendiri, dan ia bebas memilih bagaimana menjalani hari-harinya selanjutnya. Rani menata dokumen terakhir di rak arsip. Tangan dan hatinya bekerja seiring. Menata ulang bukan hanya benda-benda, tetapi juga fragmen emosinya yang hancur. Ia merasakan campuran lega, kesedihan yang mulai mereda, dan kemarahan yang telah menjadi energi produktif. Tekanan batin yang selama ini menghantui, ketakutan, sakit hati, marah, perlahan digantikan oleh ketenangan dan rasa kontrol atas hidupnya sendiri. Beberapa kali Rani menatap jendela kantor. Ia membayangkan Bima, bukan dengan air mata, tetapi dengan rasa hormat dan cinta yang tetap ada. Ia belajar menghormati kenangan itu tanpa membiarkan dirinya terjebak pada luka yang tak berujung. Ardi sudah menghadapi konsekuensinya. Hukum telah menegakkan keadilan, dan kini Rani bisa memfokuskan energi untuk membangun masa depannya sendiri. Fajar mengangkat beberapa kotak arsip dari lantai, meletakkannya di rak. Kamu hebat, Bu. Tidak banyak orang yang bisa melalui semua ini dengan kepala tegak. Sekarang, semua ini bisa menjadi awal baru, bukan hanya untuk kantor, tapi untukmu sendiri. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca, senyumnya lembut namun penuh keyakinan. Ia menyadari bahwa dukungan Fajar, Lia, dan semua pengalaman yang dilalui telah mengubahnya menjadi sosok yang lebih kuat dan bijak. Hari itu, Rani memutuskan untuk membuat perubahan kecil namun signifikan. Ruang kerja Bima tetap dihormati. Beberapa foto kenangan disimpan di meja, namun sebagian besar dokumen lama yang menimbulkan luka emosional ditempatkan rapi di arsip khusus. Setiap langkah yang ia ambil menunjukkan bahwa ia tidak menolak masa lalu, tetapi juga tidak membiarkannya mendikte hidupnya. Tekanan batin yang muncul kini bersifat konstruktif, mengajarkan ketahanan, kedewasaan, dan kemampuan untuk memandang masa depan dengan tegas. Menjelang sore, Rani duduk di kursi, menatap jendela dan cahaya matahari yang mulai memudar. Ia menarik napas panjang, merasakan kehangatan baru di hatinya. Dunia di luar kantor terasa luas, penuh kemungkinan. Ia tahu, perjalanan penyembuhan masih berlanjut, ada luka yang belum sepenuhnya hilang, dan ada rasa takut yang mungkin muncul sesekali. Namun kali ini, ia siap menghadapinya, karena ia telah menguasai dirinya sendiri. Terima kasih, Fajar, dan Lia. Ucap Rani lembut. Tanpa kalian, mungkin aku masih terjebak dalam rasa sakit. Sekarang aku bisa melanjutkan hidup, menghormati Bima, tapi tetap memandang ke depan. Fajar tersenyum, menepuk bahu Rani sekali lagi. Kamu sudah membuktikan bahwa keadilan dan keberanian bisa berjalan beriringan. Sekarang, langkah selanjutnya adalah hidup untuk dirimu sendiri, Bu. Rani menutup mata sejenak, merasakan ketenangan dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Masa depan menanti, penuh kemungkinan. Ia tahu bahwa perjalanan baru ini mungkin tidak selalu mudah, namun ia siap, dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang jernih, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Luka emosional mulai mereda, dan dari puing-puing kehilangan, lahirlah seorang Rani yang baru, mandiri, tegas, dan siap menatap hari-hari yang akan datang. Setiap kehilangan dan pengkhianatan yang kita alami dalam hidup memang berat, namun dari situ kita bisa belajar untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Jangan takut menghadapi kenyataan, kumpulkan bukti dan tetap tegas pada prinsip Anda. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama untuk pulih, dan menjaga hati tetap terbuka akan membantu kita melangkah maju tanpa terjebak masa lalu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Rani sampai akhir. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk berani menghadapi pengkhianatan, menegakkan kebenaran, dan menemukan keberanian untuk memulai hidup baru. Tetap kuat, tetap tegas, dan selalu jaga hati Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya dengan semangat dan harapan yang baru. Berikut hoax awal pembuka cerita Anda dalam satu kalimat, 3 baris yang dramatis dan memikat. Aku memanggil tukang untuk menata kantor suamiku yang telah tiada. Namun saat DVR CCTV lama diputar, jantungku seakan berhenti. Ternyata kematiannya bukan alami, tapi direncanakan oleh darah daging sendiri.